Kita awali dengan Quran surat Al-Isra, yaitu surat yang ke-17 ayat nomor 14. Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Artinya adalah bacalah kitabmu, cukuplah dirimu pada hari ini sebagai penghitung atas amal dirimu. Maknanya adalah detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, dan tahun itu merupakan muhasabah bagi kita untuk kita lakukan evaluasi diri. Jadi mestinya kita merenungkan setiap hari apa yang sudah kita lakukan sejak pagi sebelum kita memejamkan mata. Itu idealnya. Tetapi pesan Al-Quran ini mengingatkan kita detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, dan tahun adalah momen untuk kita melakukan muhasabah diri atau introspeksi diri. Ini dia makna dari Quran surat Al-Isra surat 17 ayat nomor 14. Berarti Bu, usia kita ini sebenarnya bertambah atau berkurang? Angkanya nambah, tapi jatah hidup semakin berkurang. Tapi tadi ada yang ber-17 tahun ya. 17 plus katanya. Nah, boleh nggak kita berharap dua hal? Berharap dua hal itu ungkapan Rasulullah. Rasul menyatakan dalam hadis yang populer itu, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah yang panjang umurnya, baik pula amal perbuatannya. Baru dikatakan dia best of the best person in the world. Kalau dia diberi umur panjang, banyak amal kebaikannya. Sebaliknya, wasyarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk manusia itu yang panjang umurnya, buruk pula perbuatannya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah berikan kita dua perkara, panjang umur, banyak amal kebaikan. Amin ya robbal alamin. Ini dalil yang pertama Ibu. Sekarang yang kedua kita lihat. Quran suratnya ada di surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 18. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ibu-ibu sekalian, ini ayat sangat spesifik. Jarang kita temukan di satu ayat dua kali perintah takwanya. Ini salah satunya. Satu ayat dua kali perintah untuk kita bertakwa kepada Allah. Perhatikan apa yang sudah kita perbuat untuk hari esok, yaitu bekal akhirat. Izin saya bertanya ibu-ibu sekalian, kira-kira bekal kita untuk ke akhirat sudah cukup atau belum? Sama ya Bu ya. Justru yang bilang udah cukup kepedean. Ada seorang sahabat Nabi namanya Mu'ad bin Jabal. Beliau itu sering menangis terseduh-seduh. Maka sahabat lain bertanya pada beliau, lima yabkika ya Mu'ad. Wahai Mu'ad, mengapa sih engkau sering menangis? Jawabannya itu menyentuh hati kita. Li'anna Allah azza wa jalla qabadha qabdhataini wahidatan ilal jannah wal ukhra ilan nar. Karena Allah azza wa jalla hanya mencabut dua jenis nyawa. Satu nyawa dimasukkan ke dalam surga, satu lagi dimasukkan ke dalam neraka. Fa'ana la adri min ail fariqaina. Dan aku tidak tahu nanti dimasukkan kemanakah aku. Masuk surgakah aku atau masuk nerakakah aku. Bayangin ya Bu, sahabat Mu'ad bin Jabal itu juru dakwah Nabi, ring satu Rasulullah, dijamin ahli surga tapi nggak kepedean. Sering nangis terseduh-seduh. Dan jawabannya itu nyentuh hati kita ya, merasa bekalnya belum cukup. Oleh karena itu, sisa umur kita hendaklah kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mengisi dengan ketaatan, amal soleh, agar saat kita menghadap Allah nanti mendapat gelar husnul khotimah.
Ini ya poinnya. Alas, sekarang saya masuk pada syair-syair yang saya tuliskan di sini sebagai pesan moral untuk kita. Pertama, ibu-ibu sekalian, karena Allah kita bertemu. Karena ukhuwah jangan berpisah. Kita hadir di majelis ilmu. Semoga Allah turunkan berkah. Maknanya di majelis ilmu ini malaikat membersamai kita. Malaikat mengepakkan sayapnya. Majelis ilmu bukan harus di masjid saja, dimanapun ada zikrullah, ada taklim di sana malaikat hadir. Beruntung Sahibul Bait hari ini kalian kedua di sini, ini tempat diberkahi Allah. Amin. Dan doa-doa kita insya Allah diaminkan malaikat. Amin. Baik yang hadir maupun yang tidak hadir kita doakan. Begitu juga saya punya kesempatan untuk membersamai jamaah insya Allah tanggal 11 sampai 23 menunaikan ibadah umroh. Ada kesempatan mendoakan ibu-ibu sekalian. Semoga Allah berikan keluasan rizki, kesehatan, perlindungan, pertolongan dan banyak kemudahan. Amin ya robbal alamin. Tentunya kami juga memohon doa dari ibu-ibu sekalian. Saya bersama rombongan juga semoga dimudahkan Allah. Begitu juga nanti Ibu Mevida akan berangkat juga itu. Tapi tanggal 27 ya. Masya Allah. Saya 13 hari ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu yang rindu ke Baitullah, Allah berikan rezeki, kemudahan, kesehatan. Amin ya robbal alamin. Siapa yang tak rindu dengan Baitullah, rumahnya Allah. Baik, jadi maknanya kita semangat hadir di majelis ilmu ini, potensinya besar kita mendapatkan keberkahan. Kalau ada yang bertanya apa sih berkah? Berkah itu dalam dakwah disebut ziyadatul khair, yaitu semakin bertambah banyak kebaikan. Apa Bu? Kebaikan pertama, akidahnya makin kuat, imannya makin mantap, itu akidah. Yang kedua, ibadahnya semoga istiqomah, makin semangat ibadahnya, tidak angin-anginan, tidak hangat-hangat. Hangat-hangat kuku ya. Kemudian akhlaknya makin mulia. Itu konsep berkah. Adapun orang memaknai berkah itu hal yang disematkan dan rezeki, nggak salah juga. Nggak salah Bu ya. Punya rumah megah, mobil mewah, hektaran ladang dan sawah, investasi terus bertambah. Pendek kata semua serba indah dan wah alhamdulillah. Nggak apa-apa, kaya asalkan bertakwa daripada miskin sombong. Ada nggak Bu orang miskin sombong? Diuji kekurangan tidak sholat, tidak ibadah, itu namanya sudah miskin sombong pula. Makanya kalau Allah kasih kepada kita kekayaan harus bertakwa gitu. Nah ini ilustrasi yang gampang bicara tentang berkah. Tapi sebenarnya berkah itu segala kebaikan yang bertambah dalam kehidupan kita. Apapun kalau kebaikan bertambah itu dikatakan berkah atau barokah. Ziyadatul khair fi kulli syai'. Alhamdulillah. Alas, ini yang pertama. Yang kedua, saya sematkan dengan kalimat yang agak khusus nih Bu. Saya kasih di nomor 2 ini. Memang nikmat secangkir kopi, apalagi ada sepotong roti. Memang lezat silaturahmi, panjang umur dan luas rezeki. Sebenarnya Bu, silaturahmi itu bukan cuma 2 hal ini, tapi berpahala. Sebab perintah Allah silaturahmi itu. Mana dalilnya? Kita temukan di Al-Quran pada surat An-Nisa, surat yang keempat ayat yang pertama. Waktu kita menikahkan anak, atau saat kita nikah dulu Bu, penghulu gak lupa tuh baca Quran surat An-Nisa ayat yang pertama itu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Artinya yang dimaksud dengan silaturahmi di situ, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta. Kemudian peliharalah hubungan kekeluargaan, kekerabatan, maksudnya silaturahmi. Allah itu memperhatikan apa yang kita lakukan. Ini mengingatkan kita kalau silaturahmi itu awali dari keluarga dulu. Sebab ada yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dengan orang begitu mesra, begitu baik, tapi dengan saudara justru bertikai. Jadi silaturahmi itu rohimnya dulu, kerabatnya dulu, yang ada hubungan darahnya dulu.
baru diluaskan kepada orang beriman, pada tetangganya, bahkan kepada siapapun sepanjang itu ada nilai kebaikannya. Nah, ancamannya orang yang nggak silaturahmi itu, diputusin silaturahminya, berat nanti bisa masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Sebab ada kezoliman di dalamnya. Artinya dosa kezoliman yang dilakukan harus dia bayar dulu dengan hukuman. Oleh karena itu pentingnya silaturahmi harus kita perhatikan. Kalau kita punya persoalan dengan seseorang, sekarang saatnya kita untuk menyelesaikan. Nah, ini jangan disimpan-simpan. 3 hari dengan orang beriman tidak bertegur sapa karena faktor kebencian, maka tidak halal bagi dirinya. La yahilu li muslimin ayajura akhahu fawqa salasin. Tidak halal bagi setiap muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ini sudah sering kita dengar. Jadi apa ruginya silaturahmi? Nggak ada ruginya, untungnya banyak. Man ahabba ayusatalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Siapa orangnya yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi. Mungkin ibu-ibu bisa memberikan kesimpulan yang lain ya. Nikmat silaturahmi itu apa, Bu? Berkomunikasi. Betul? Melepaskan kerinduan, saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran, saling mendoakan, menyenangkan, dan insya Allah mengenyangkan. Betul nggak, Bu? Iya, buktinya setelah pulang, itu mengenyangkan. Nggak apa-apa, berkah ini. Masya Allah. Allah akan ganti dengan yang lebih banyak lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi Bu, kalau ada urusan dengan kerabat yang terputus hari ini, sambung silaturahminya. Sebab ancamannya berat. Laidkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Maksudnya nggak langsung masuk surga, dihukum dulu. Kita kan pengennya langsung masuk surga. Nah, ini di dalamnya hati-hati, jangan putusin silaturahmi. Ustadz udah disambung tapi dia tak peduli. Di WA tak dijawab, di telepon tak diangkat. Mungkin ada sebabnya, Bu. Sebabnya apa, Bu? Ada sebabnya, dicari dulu. Mungkin dia karena enggan, malu. Kenapa malu? Dia belum bayar utang. Dia belum bayar utang, di telepon gak diangkat, nomor kita diblokir. Nah, itu ujian kesabaran tuh, Bu. Kalau ada yang sedang mengalami itu, kita berniagalah pada Allah, minta ganti kepada Allah supaya Allah bukakan hati seseorang itu, Allah tambahkan rezekinya sehingga utangnya bisa dibayar, kan gitu. Jadi doakan kebaikan aja, Bu. Ya. Sebab orang itu punya karakter beda-beda ya, Masya Allah. Kelas, ini yang kedua, Ibu ya. Ini yang kedua. Sekarang yang ketiga. Ini keren yang ketiga nih, Bu. Perhatikan ya. Saya minta tolong Ibu, tolong dibuka Qur'annya surat 9. Terjemahannya aja ya. Ya, Quran surat 9 ayatnya nomor 119. Saya bacakan syairnya dulu. Komunikasi lewat udara, walau dengan media WA, bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak bersama di surga. Surat 9 119. Saya bacakan ayatnya, Ibu baca terjemahannya untuk menyentuh hati kita semua. A'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang udah ketemu artinya? Ya, silakan Ibu. Ya. Wahai Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Nah, itu dia. Itu bersahabatnya lillahi ta'ala. Jadi sahabatnya orang-orang yang benar. Apa benar? Soleh, solihah, baik, ahlul khair. Saya menyimpulkan orang yang benar itu pertama ahli ilmu, kedua ahli ibadah, ketiga ahli taat, keempat ahli taubat, kelima ahli syukur, keenam ahli sabar,
ahli silaturahmi juga, ahli Quran dan ahli kebaikan. Di mana mereka kita jumpai? Salah satu di antaranya kita jumpai di majelis ilmu ini. Di masjid, di rumah Allah, di medan jihad, dan semoga kita pun termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Bu? Karena ada persahabatan yang menjadi penyesalan. Dan itu diabadikan di Al-Quran. Sebab salah memilih teman. Ini bukan bicarakan keburukan seseorang, tapi dampak yang terjadi karena salah pilih teman, akhirnya dia terjerumus. Makanya sahabatmu surgamu. Hati-hati. Diabadikan di Al-Quran penyesalan itu. Coba dilihat Quran surat Al-Furqan. Apa kata Allah? Surat 25 Al-Furqan, ayatnya ada di nomor 28. A'udzubillahi samii'il alimi minasyaitonir rajim. Ya wailata laitani lam attahid fulanan khalila. Ayo Bu, apa artinya? Ada. Khalila itu teman yang baik tuh. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Kita nggak janjian ya Bu ya. Tapi pas ayatnya itu. Coba artinya. Artinya. Bu Khalila yang baca. Bu Khalilah nih. Ya wailata laitani lam atahid fulanan khalila. Quran surat Al-Furqan surah 25 ayatnya 28. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai celakalah aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Jadi Khalilah itu teman akrab, tapi yang dipilih teman yang salah Bu. Nah, akibatnya apa? Nyesel di akhirat. Kalau Khalilah artinya teman akrab, teman yang baik Bu. Masya Allah. Jadi bertemanlah dengan Bu Khalilah ya. Tapi sama kita semua, tujuannya pilih teman yang baik. Ini bukan untuk mengklaim orang yang tidak baik akhlaknya, tapi berhati-hati dalam pergaulan. Sebab orang kalau sudah dekat, sudah akrab, biasa susah menolaknya. Betul nggak? Sudah terlanjur banyak makan kebaikannya, susah menghindarnya Bu. Diajak kemana aja ikut gitu loh. Oleh karena itu jangan ABS. Apa ABS Bu? Nah, asal bunda senang juga boleh itu. Jangan. Tapi harus kita menyampaikan sesuatu. Kalau tidak baik, jangan. Kalau kita cinta pada seseorang, bersahabatnya karena Allah, kita tidak ragu mengingatkan dia kalau dia salah. Enggak enak, nanti nyinggung perasaannya. Enggak begitu. Sebab kalau kita biarkan dia bisa terjerumus. Itu namanya nggak sayang kepada teman, pada saudara. Jadi mencintai harus karena Allah. Sama, membenci juga karena Allah Bu. Gimana membenci karena Allah itu? Bencilah perbuatannya saja. Jangan kau benci orangnya. Orangnya jahat nih, jangan dibenci orangnya. Tapi doakan, semoga dia dapat hidayah. Ya kan? Benci perbuatannya saja. Kalau kita benci orangnya, ya sudah, tertutup semua kebaikan di situ. Padahal Allah itu sangat sayang pada semua hambanya. Kalau dia ingin kembali ke jalan yang benar, bertaubat, Allah ampuni kesalahannya, Allah ampuni dosanya. Dan tidak ada manusia di muka bumi ini yang bebas dari kesalahan. Betul atau benar? Kan kita nggak selalu benar, pasti pernah melakukan kesalahan. Allah sayang kepada hambanya yang kembali ke jalan yang benar, yaitu orang yang bertaubat. Nah, ini poinnya, berarti bersahabatlah sampai di surga. Nih, ini nomor 2 dan nomor 6 ini mirip nih. Kalau nomor 6 spesial nih, keluarga nanti di penghujung kita baca ayatnya. Masya Allah, sehidup sesurganya seperti apa gitu. Alas, berarti Bu, kalau bersahabat harus lillahi ta'ala ya. Jangan ada udang di balik. Jangan ada udang di balik tepung. Janganlah. Kalau teman salah, ingatkan dia gitu loh. Tapi kalau dia baik, benar, boleh berikan pujian. Tapi pujiannya yang sewajarnya, jangan berlebihan. Itu ABS juga nanti. Asal bunda senang sekali gitu ya. Nah, oleh karenanya, pandailah kita menyikapi bagaimanakah ketika kita berkomunikasi. Masya Allah, walaupun lewat WA, tapi menenteramkan, mengingatkan, menyenangkan gitu. Ayatnya memang begitu Bu. Wa qulu linasi husna, bertutur katalah yang baik kepada manusia.
Sebab kalau tutur kata kita melukai orang itu kebawa terus tuh. Biasanya susah untuk melupakan. Betul nggak Bu? Nih, kata Bu Mefida apa? Jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari? Enggak saya tulis di sini ya Bu ya. Alas, sekarang yang keempat. Duhai cepatnya waktu berlalu, masih ada harapan bertemu. Lepaskan sekat hati dan belenggu. Ingin bahagia, marilah bersatu. Kita jangan bertikai, kita jangan bermusuhan. Orang beriman itu bersaudara. Mana ayatnya Ustadz? Ayatnya kita temukan di Al-Quran pada surat Al-Hujurat. Boleh dibuka. Surat yang ke-49. Ayatnya ada di nomor 10. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'alakum turhamun. Boleh yang sudah ketemu baca artinya? Boleh. Silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Nah itu Bu, nggak boleh kita bertikai Bu. Ruangnya banyak untuk kita bersatu itu. Harapannya apa? Nanti dapat bahagianya bukan cuma diri pribadi, tapi lebih luas lagi. Ya, masih ada harapan bertemu nggak kita Bu? Masih ada harapan insya Allah. Walaupun 2024 sudah kita tinggalkan, nggak ada lagi Bu. Kembali 2024, yang ada 2025. Tahun depan 2026. Kira-kira kita masih jumpa nggak? Insya Allah. Mohon pada Allah semoga umur kita diberkahi. Iya Bu. Kalau kata orang Arab itu lantar ji'al ayyamu lati madad, tidak akan pernah kembali hari yang telah lewat. Harinya masih sama sih, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, tapi momentumnya nggak akan sama. Pasti ada sesuatu yang berbeda. Kalau kata jamaah Kalibatas ini lain, the same chance never come twice. Kesempatan yang sama nggak datang 2 kali Bu. Selalu berbeda itu Bu. Maka selagi ada kesempatan lakukan yang terbaik. Tapi bukan mencuri kesempatan, menggunakan kesempatan untuk yang terbaik. Dan ternyata Bu, setelah kita merenungkan ya, iya ya, banyak hal-hal yang mesti kita perbaiki dalam hidup ini. Banyak hal yang harus kita perbaiki. Kata Rasulullah, Al-kayyisu mendana nafsahu amina lima ba'dal maut. Wal ajizu manitaba'a hawahu wa tamana 'ala Allah. Orang yang smart, kata Rasulullah, orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang pandai itu adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya. Dia sibuk memperbaiki dirinya, kemudian beramal sebagai persiapan sesudah kematiannya. Ini dia orang yang smart itu. Sementara orang yang rapuh, orang yang bodoh, orang yang lemah adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya, lalu dia hanya berangan-angan. Apa angan-angannya? Allah kan Maha Pengampun, pasti Allah mengampuni dosa-dosaku. Ini orang yang disebut panjang angan-angan. Bagaimana mungkin Allah kasih ampunan kalau tidak dia kembali ke jalan yang benar, tidak kembali kepada Allah, tidak beramal soleh. Ini maksudnya Bu. Jadi kalau kita ingin bahagia, marilah bersatu. Bersatunya di mana itu? Tawasau bil haq, tawasau bisobr. Imam Syafi'i mengatakan, seandainya Al-Quran cuma turun satu surat ini saja Bu, surat 103, kemudian diamalkan oleh orang beriman, niscaya akan selamat dunia dan akhirat. Coba dibuka Bu, Quran surat 103. Itu surat favorit, tiap malam kita baca, bahkan tiap sholat sunnah kita baca itu. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Siapa yang membaca terjemahannya? Boleh? Ya Ibu, sebelahnya silakan.
Ya. kecuali orang-orang. Dari pertama Bu, demi masa. Oh, Wal asri. oh ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian. Ya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Terus serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. iya Bu, itu namanya bersatu. Masya Allah. Jangan ragu Bu, kalau pesannya baik sampaikan. Tentu dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Menyampaikan jangan di depan umum, nanti melukai hati dia, menjatuhkan martabatnya. Kita pakai cara yang bagus gitu loh. Kalau perlu traktir dulu, habis ditraktir baru kita kasih nasihat. Insya Allah dia nggak marah tuh. Tapi nggak pernah ngasih apa-apa, tiba-tiba kamu kok begini sih, sakit lah hati orang. Jadi ada cara Bu, namanya bil hikmah itu. Hikmah itu dengan cara yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Itulah pentingnya Bu, saling menasihati. Sebab manusia ini banyak khilafnya. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina atawabun. Semua Bani Adam itu punya dosa, punya kesalahan. Tapi yang paling baik, siapakah mereka? Dialah orang-orang yang salah, kemudian bertobat kepada Allah. Ini yang utama. Kalau ingin dirinci Bu ya, ternyata di kitab Ahbabullah. Ahbabullah itu orang-orang yang paling dicintai Allah. Itu nomor satu orang yang bertobat loh Bu. Baru yang lainnya. Ahbabullah, orang-orang yang paling dicintai Allah itu yang pertama orang yang bertaubat. Baru yang lainnya bertobat, setelah itu bertakwa, bertawakal dan seterusnya. Jadi taubat itu keren Bu. Sebagaimana kisah yang diceritakan ya, ini mohon maaf nih saya perlu menyampaikan nih Bu. Diceritakan dalam sebuah hadis, ada orang yang amal solehnya luar biasa, tapi dia tidak istiqomah. Di akhir hayatnya dia iseng-iseng bermaksiat, sedang maksiat nyawanya dicabut. Saya bacakan hadisnya Bu ya, ini menyentuh hati kita ini, hati-hati. Jangan kepedean, jangan merasa kita sudah sempurna, jangan merasa amal kita sudah banyak, karena kita harus hati-hati menjaga amal itu. Inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi amalin ahlil jannah, summa yuhtamu lahu amaluhu bi amalin ahlin nar. Dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli surga, amal solehnya keren Bu, seolah surga tinggal sejengkal di hadapannya. Apa yang terjadi? Iseng-iseng bermaksiat, sedang melakukan dosa, nyawanya dicabut. Apa yang terjadi Bu? Su'ul khotimah. Tidak sebut siapa dia. Pernah nggak menyaksikan seperti itu Bu? Minimal di lansiran berita lah. Seorang tua renta meninggal di atas pusar seorang PSK. Kan ada seperti itu Bu ya? Sebelumnya baik orangnya, tapi tergoda di akhir hayatnya. Ngeri Bu. Nah, itu menyadarkan kita, jaga amal kita. Namun Nabi kasih kabar gembira ini yang luar biasa, supaya yang sedang berbuat maksiat itu kembali kepada Allah. Wa inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi amalin ahli nar, summa yuhtamu lahu amaluhu bi amalin ahlil jannah. Dahulu ada sebaliknya seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli neraka. Dosanya bak setinggi gunung sedalam lautan, seolah nggak ada harapan bagi dia. Neraka tinggal sejengkal di hadapannya. Apa yang terjadi? Dia mendapat hidayah, bertobat, hijrah. Hijrah belum sampai tempat yang dituju, maut sudah merenggutnya. Malaikat mengukur jaraknya, dekat dengan tempat hijrahnya. Meninggalnya gimana tuh Bu? Husnul khotimah. Padahal belum beramal dia. Maka kepada siapapun kita tebar kebaikan saja. Sebab kita tidak pernah tahu akhir kehidupan seseorang. Sekarang dia jahat, siapa tahu nanti dia jadi orang yang bermanfaat. Begitu. Hadis tadi mengajarkan pada kita dua perkara. Yang pertama, ada orang yang awalnya baik, akhirnya buruk. Su'ul khotimah. Yang kedua, ada orang yang awalnya buruk, akhirnya baik. Husnul khotimah. Kira-kira kita pilih yang mana ya? Awal baik akhir buruk atau awal buruk akhir baik? Gimana Bu? Semoga awal baik akhir baik. Malaikat mencatat ucapan kita loh Bu. Tapi ingat, kau yang berjanji, kau yang
menepati. Masa mengingkari semua. Kau yang berjanji, kau yang menepati. Begitu dong baru keren, masa mengingkari. Ini bukan lagu ini. Kena dia. Bukan itu maksudnya, Bu. Kita yang berjanji, kita yang menepati. Iya, kita sudah berjanji untuk taat pada Allah. Iya, Masya Allah. Semoga kita sampai akhir hayat tetap menjaga keimanan, ketakwaan, dan amal soleh kita. Amin ya Rabbal Alamin. Saat wafat kita sedang istighfar, sedang kalimat tauhid kita ucapkan, sedang sujud, sedang tahajud, sedang baca Quran. Karena kita cepat atau lambat pasti berpulang ke rahmatullah. Iya kan, Bu? Ada orang-orang baik yang sudah mendahului kita tuh, kita ingat kebaikannya. Ya Allah, itu orang baik, namanya harum, semerbak mewangi gitu kan. Orangnya sudah nggak ada tapi dikenang selalu. Itu yang orang Indonesia mengatakan pepatah, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan elang, manusia wafat meninggalkan nama yang baik. Kita juga pengennya begitu, Bu. Sebab hidup ini singkat dan fana. Oleh karena itu tobat sebuah keniscayaan sepanjang hayat kita. Hidup di dunia sangatlah singkat. Jangan sampai kita terlambat. Sekarang waktunya untuk bertaubat. Jangan tunggu hingga sekarat. Memang kiamat kapan, Bu? Tahu kiamat kapan? Hidup di dunia sangatlah singkat. Jangan sampai kita terlambat. Sekarang waktunya untuk bertaubat. Jangan tunggu hingga sekarat. Sering dengar lafaz itu nggak, Bu? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Siapa yang nggak punya dosa? Tapi Allah kasih surat cinta pada siapapun untuk dia mendapatkan keutamaan taubatnya. Ya, Bu ya. Coba dilihat Qur'annya tentang taubat yang satu ini. Keren ini ayat. Surat 25 ayat 70. Sahihul Bait, Ibu, silakan Ibu. Di kantor silakan, Bu. Ibu, surat 25 ayat 70. Saya bacakan ayatnya, Ibu baca ayatnya ya, Bu ya. Baca artinya ya, Bu. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Silakan Ibu. Ayat 70. Orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kepada kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu, Bu, ayatnya membuat kita opini. Masya Allah, Allah sayang kepada kita. Walaupun dosanya banyak, Allah kasih kesempatan kembali ke jalannya. Masya Allah. Oleh karena itu, Allah sangat senang tuh kalau kita banyak minta ampun. Semoga kita jaga istighfar. Sehari berapa kali, Bu? Sebanyak-banyaknya. Minimal 100 kali nyontoh Rasulullah. Tapi sebanyak-banyaknya lebih utama. Iya, Bu, sebanyak-banyaknya terutama kapan? Di penghujung malam terutama. Itu yang paling luar biasa di penghujung malam. Nomor yang kelima syairnya. Buat apa menanam padi bila tanahnya kering dan gersang? Buat apa saling membenci? Tumbuhkan cinta dan kasih sayang. Cakep dong. Ini cakep nih, Bu. Apa maksud syair ini, Bu? Jangan benci orang, maafkan kesalahan orang. Itu maksudnya. Jangan berbuat zolim kepada orang. Biasanya kalau kita disakiti orang, Bu, cenderungnya gimana kita? Ngebales atau memaafkan? Katakan sejujurnya. Boleh nggak kita ngebalas orang yang zolim? Tapi benar itu boleh, Bu.
Tapi ada syaratnya. Membalasnya sepadan, nggak boleh lebih. Yang sedang ulang tahun pasti sedang memaafkan banyak orang. Kasih kepada yang sedang ulang tahun ini. Terjemahnya Bu, buka Quran suratnya ada di nomor 42. Surat 42 ayat 40. Boleh ngebalas orang, boleh banget. Tapi lihat ini ukurannya. Bisa nggak seperti itu? Surat 42 ayat 40. Quran surat Asy-Syura, surat yang ke-42 ayat 40. Ibu, pelan-pelan dia buka ayatnya, saya bacakan ayatnya, Ibu baca artinya. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin. Ayo Bu, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Terus? Dan barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi kalau ngebales sepadan, setimpal, bisa nggak Bu kira-kira? Kalau nggak balas tuh biasanya kurang sama tuh lebih. Apa kata orang Betawi? Ente jual? Orang Tangerang nggak gitu Bu. Ente jual ane borong. Itu kata orang Tangerang tuh. Jadi Bu, buat apa kita nggak balas orang? Kalau nanti bakal muncul kezaliman baru. Ya nggak? Sebab membalas itu biasanya melampiaskan. Bener atau betul? Ngukurnya sama tuh gimana? Intonasi, sorot mata, hentakan kaki, kepalan tangan, tanduk berdiri. Apalagi kalimatnya lagi, narasi, diksinya menyakiti orang. Jadi Bu, memaafkan tuh keren. Serius. Pertanyaannya Bu, sebelum kita buka ayat yang lain, memaafkan orang itu prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Kan udah baca ayatnya tadi. Kan pengen dapat pahala yang besar. Jawabnya apa Bu? Insya Allah. Iya dong, masa nggak berubah? Iya kan? Harus berubah kita. Dulu sih galak, sekarang mah enggak. Kurang sedikit. Iya, tapi harus begitu Bu, dipraktekin pelan-pelan. Ibu kan dulu galak ya. Ibu yang sono bukan yang sini. Tapi sekarang lebih ramah, lebih santun. Ya Bu, kalimatnya nggak tinggi lagi. Sebab apa? Sudah kenyang asam garam kehidupan. Iya kan? Udah sering disakiti jadi sudah paham menyikapi, kan gitu ya. Nah, jadi memaafkan itu luar biasa. Allah jamin pahalanya. Tuh. Allah tidak suka pada kezaliman. Ustadz, apa sih yang dimanai zalim-zalim itu? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Merampas milik orang, ya kan? Menyakiti hati orang, menganiaya orang. Pokoknya mencederai orang, baik ucapan maupun perbuatan. Ini. Dan kalau kita mau jujur, ibu-ibu sekalian, perjalanan hidup kita sampai saat ini, pernah nggak kita berbuat zalim pada orang? Katakan sejujurnya. Sengaja atau tidak pernah ya Bu ya? Kan kita pernah muda dulu. Iya kan? Pernah menjalani proses remaja menuju dewasa. Hidupnya dulu pernah sebagai pelajar, mahasiswa. Ada yang S1, S2, mungkin ada yang S3, ya kan? Dalam hidup bertetangga, pasti ada sesuatu yang kadang-kadang membuat kita nggak nyaman. Kok begini sih orang? Itulah manusia Bu. Tapi kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang tanpa kita sadari sudah menzalimi orang. Oleh karena itu kita diingatkan tuh dengan kata maaf. Saya ulangi Bu, memaafkan orang itu prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Gampang. Insya Allah gampang. Keren. Iya Bu. Nah, Oke Pak, saya ini lagi mempraktekkan. iya. Sekarang lagi mencari siapa yang salah. Saya salah sama siapa ya? Atau orang lain salah sama saya siapa ya? Wih, hebat Nah, kalau itu. ada saya pengen malah minta maaf, mendatengin, memaafkan. Itu lagi saya praktekkan. Itu kata orang awak rancak bana. Alhamdulillah.
Kata kami orang Pekanbaru elok nian. Kata orang Sunda sai pisan. Kata orang Jawa api tenan. Kata orang Tangerang bagus jasa. Kata jamaah Kalibata very good. Bu, hebat tuh Bu. Sebab gini, kenapa ini saya sampaikan? Kita khawatir di akhirat bisa bangkrut. Amal soleh kita banyak nih. Amal soleh kita banyak, tapi kita punya dosa pada orang lain. Ngebalasnya pakai apa nanti membayar? Pakai amal soleh kita. Ya kalau banyak kezaliman kita nggak bisa langsung masuk surga. Ini yang ngeri Bu. Nah, saya sekaligus memberikan jawaban dari yang Bu tanyakan. Sekarang langsung Bu ya. Gimana kalau sudah kita cari-cari kok kita ada yang terlewatkan? Ada nggak kemungkinannya? Ya, bisa. Iya. Atau sebaliknya, orang ada aku disakiti siapa, aku sudah lupakan karena kita sudah maafkan. Kalau kita mengalami itu Bu, bertawakal pada Allah dengan cara berdoa. Doanya ada di Al-Quran. Doanya di surat, nomornya surat 59 juga nih Bu. Buka ayat 10. Nah Bu, buka ayat 10. Surat 59 ayat 10. Lafaz doanya Rabbana ghfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Amalkan doa ini Bu dengan niat begini Bu. Ya Allah, itu artinya coba deh Bu. Boleh dibaca deh biar langsung masuk ke hati kita. Siapa yang mau baca? Ibu mau baca? Ya boleh Bu. Buka 59:10. Ya, Al-Hasyr ayatnya nomor 10. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ayo. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami, saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang. Lafaznya dari mulai Rabbana ghfir lana. Itu diceritakan bagaimana dulu Muhajirin dan Ansor ketika Nabi hijrah ke Madinah itu Bu. Muhajirin dan Ansor. Doanya dari situ dimulai. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ibu ketika berdoa itu Bu, niatkan memohonkan ampunan untuk orang-orang yang sudah enggak ada, apalagi kita punya salah dengan dia. Jadi caranya kita memohonkan ampunan untuk dia supaya dia dapat ampunan. Karena kita nggak ketemu lagi. Barangkali dia sudah berpulang ke rahmatullah. Tapi kita masih ingat. Iya, aku punya tanggungan dengan dia. Cari keluarganya kalau masih ada ahli warisnya. Kalau nggak ada, sedekahkan atas nama dia. Itu caranya Bu. Tapi kalau ada orang salah sama kita, maafkan duluan. Besar pahalanya. Kita pengen naik derajat menjadi ahli takwa. Orang takwa itu memaafkan kesalahan orang. Makanya memaafkan kata orang memaafkan bari kece orang awak ya. Berat kata orang Ibu ya. Setelah kita tahu ayatnya Bu, maafkan orang. Pahala besar. Masya Allah. Ini dia. Iya kan? Ini kan sayurnya udah saya buat nih. Buat apa menanam padi bila tanahnya kering dan gersang? Buat apa saling membenci? Tumbuhkan cinta dan kasih sayang. Ya Bu. Saya mau nambahkan satu lagi. Kayaknya nggak cocok juga. Tapi boleh sih. Sarapan pagi nasi uduk lauknya bakwan. Sambil duduk banyak zikiran. Karena kita sudah lama berteman. Kesalahanmu pasti kumaafkan. Itu mah coba gacok aja tuh Bu. Hah? Jadi tiap taklim buat syair gitu. Enggak apa-apa Bu ya. Kan lain lu Bu, lain ikannya, lain ustadz, lain caranya ya Bu ya. Ini menginspirasi aja Bu. Makanya di kalender saya tulis syair saya itu Bu. Nah Bu, ngomongin jadi yang kelima, kita kira-kira sudah jadi pemaaf atau belum nih?
Insya Insya Allah. Maafkan orang. Jangan nyimpan dendam. Dendam itu bikin dunia kelam. Jangan simpan dendam, tapi jadilah pemaaf. Masya Allah. Dan saya lihat di sini wajah-wajah pemaaf semua ini. Ini kelihatan wajah-wajah pemaaf nih. Tidak ada yang menyimpan dendam ya Bu ya. Masya Allah. Syair yang terakhir nih Bu. Ini puncaknya. Bu, apa bunyi syairnya? Coba saya aba-aba, Ibu baca bareng-bareng deh. Ibu baca bareng-bareng ya. Kan udah pegang kertasnya tuh. Saya kasih aba-aba, Ibu baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Pernah nggak? Bu, pernah suami bilang gitu sama Ibu? Nanti Ibu bilang sama suami Ibu. Yang masih ada. Yang nggak ada kan bisa kasih tahu sama anaknya. Ini dalam keluarga itu pengen nanti sama-sama masuk surga. Jadi bukan sekedar kita duniawi saja. Ada dong. Ini semua ada suratnya, saya kaji ini Bu. Mana suratnya? Iya. Saya pengen yang baca yang paling sepuh, mana yang paling sepuh? Ibu yang di kursi roda. Nah. Iya, kita kasih kehormatan. Iya. Surat 13. Surat Ar-Ra'd 2 ayatnya nomor 23 24. Ini yang dikatakan sehidup sesurga itu, Bu. Masya Allah. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Surat 13 Ar-Ra'd ayatnya 23 24. Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang tua yang soleh dan nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya, sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmat yang keempat kesudahanmu itu. Nah, itu artinya sehidup sesurga. Jangan bilang sehidup semati lagi lah. Sehidup sesurga. Ini Bu dia. Jadi kita punya tujuan Bu. Masa masuk surga sendirian? Ya kan? Surga terlalu luas untuk sendiri. Maka disitu dengan orang-orang soleh, orang tua. Semoga itu orang tua kita semua di surga, amin. Nenek moyang kita di surga, amin. Kita dan suami dan istri di surga, amin. Anak, cucu, keturunan semua di surga, amin. Itu dia. Tapi syaratnya ada Bu. Ini kan pengen masuk surga. Syaratnya apa? Karena apa tadi? Kesabaranmu. Jadi syarat masuk surga itu sabar. Kalau nggak sabar ya bubar. Orang kalau nggak sabar itu biasanya emosian, potong kompas, cenderung menzalimi orang, tidak peduli pada orang, dan lebih banyak berapi-api, tidak bisa menahan diri. Artinya apa? Keluar kalimat-kalimat yang bisa mencederai orang. Tapi kalau sabar itu luar biasa Bu. Ustadz, saya dari dulu pembawaannya begini. Siapa bilang nggak bisa berubah? Bisa. Semakin mengerti ilmu, semakin mengerti tujuan hidup, makin bisa menahan diri. Benar nggak Bu? Masa udah sekarang usia segini masih galak sih? Ya enggak lah, sudah lebih sabar lah Bu ya. Sabar menghadapi siapa Bu? Saya sabar menghadapi istri, menghadapi anak-anak ya. Ibu sabar menghadapi suami, ada keluarga, ada anak. Iya kan? Iya. Nah, sabar itu Bu lengkap. Bukan cuma nahan diri aja. Pertama, sabar itu dalam ketaatan. Jadi sholat itu juga pakai sabar Bu. Kalau nggak sabar sholatnya tergesa-gesa. Tuh.
Puasa, bentar lagi kita puasa Bu ya. Mungkin kita sekali pertemuan lagi kali ya. Sabar Bu, kalau puasa kalau nggak puasa beda suasananya. Lebih menahan diri, lebih bisa ketika berpuasa. Khawatir nggak dapat pahala soalnya. Banyak orang yang puasa cuman dapatnya apa? Haus dan lapar saja. Pahala nggak sempurna. Sebab ketika dia berpuasa marah-marah, mencaci maki orang, mencederai orang. Itulah pentingnya sabar. Sabar dalam berzakat. Dia paham nih, bukan haknya dikeluarkan 2,5%. Sabar ketika berhaji, dia tidak rofas, tidak fusuk, tidak jidal. Berinteraksi, penuh dengan kesabaran. Masya Allah. Itu sabar dalam taat namanya. Yang kedua, sabar menjauhi maksiat, alias STMJ. STMJ itu sunnah tunaikan, maksiat jauhkan gitu. Atau sholat tunaikan boleh, sholat tunaikan, maksiat jauhkan. Jangan sholat juga tapi maksiat juga, tidak begitu. Wah, Masya Allah. Karena setan gak pernah tinggal diam, segala cara dia ingin melincirkan kita. Kemudian sabar yang orang mengatakan berat Bu, sabar menerima ujian, menerima musibah. Nah, ini masuk ke dalam poin penting Bu. Mohon maaf, kira-kira kita sudah termasuk orang yang sabar atau belum? Saya lihat sih wajah-wajah sabar semua di sini. Tahu kalau di rumah. Di sini mah sabar semua, kalau di rumah nggak tahu deh. Sama Ibu ya? Innallaha ma'as sabirin. Karena senjatanya orang beriman itu sabar. Allah membersami orang yang sabar. Ibu sekalian, ada hadis Nabi yang satu ini keren banget nih. Orang beriman itu kan pasti diuji. Ya Bu. Waktu dia lapang, waktu dia sempit, dia tetap dekat pada Allah. Orang yang sering melakukan aktivitas ibadahnya itu ketika waktu sempit, waktu dia terdesak, dia nggak punya pilihan, dia berdoa kepada Allah. Iya kan? Dia merintih, menghibah-hibah kepada Allah. Dan itu tidak salah Bu. Tapi ada yang dilupakan, waktu lapang jauh dari Allah. Waktu lapang itu ya waktu sehat, waktu di dompetnya isinya tebel, dia lupa pada Allah, sholat dilalaikan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Maka orang beriman itu dalam keadaan lapang atau sempit, dia tetap dekat kepada Allah. Lapang atau sempit, dia ingat kepada Allah. Nabi mengatakan, ta'arraf ilallah fi rokhoi ya'rifka fi syiddati. Kenalilah Allah saat engkau lapang, maka Allah akan mengenalimu saat engkau dalam keadaan sempit. Sempit ya sedang diuji, ya sedang sakit, yang sedang tidak nyaman, pokoknya sedang diuji saja. Jadi Allah kenal kita, tapi syaratnya apa Bu? Ketika kita lapang kita kenal Allah, ibadah kita jaga. Nanti ketika kita sakit kita tidak bisa lagi melakukan sebagaimana ketika kita sehat. Cuman rahasianya apa Bu? Karena saat kita sehat ibadah kita jaga, waktu sakit kita tetap dapat pahala. Itu kerennya Bu. Jadi umat Rasulullah itu gak ada yang jelek urusannya. Dikasih senang dia bersyukur, diuji kesulitan dia bersabar. Dua hal ini, syukur dan sabar. Syukur dan sabar. Itu yang dikatakan karakter umat Rasulullah SAW. Bagi yang sedang kurang sehat Ibu, kemudian langkah tetap ringan ke majelis ilmu, tetap beribadah, tetap tahajud walaupun mungkin gak bisa lagi dengan sholat berdiri, bisa dengan duduk, gak apa-apa, keren itu Mbak. Tinggi di sisi Allah nilainya. Kaidahnya gimana Bu? Iya. Kaidahnya apa? Kaidahnya adalah al-jaza min jinsil amal. Pahala itu tergantung perjuangan atau pengorbanan seseorang. Makin berat perjuangannya, makin besar pahalanya. Makin banyak derita dia rasakan, tapi dia sabar menjalinnya, makin besar keutamaan. Masya Allah. Ada hadisnya yang satu ini. Semoga dengan hadis ini kita bisa menangkap pesan spiritual di dalamnya. Kata Rasulullah begini, ma yusibul muslima min nasobin wala wasobin wala hammin wala husnin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafrahu biha min khotoyahu.
Tidaklah satu musibah ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan, sakit, kesedihan, gangguan, gundah hati, bahkan sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Nih Bu, bayangin tuh, umat Rasulullah Bu, dengan derita yang dirasakan menjadi penghapus dosa. Syaratnya apa? Tetap ibadah gitu. Berarti sabarnya dijaga. Bu, pilih mana Bu? Sehat dosa bertambah atau sakit dosa diampuni? Maunya sehat dosa diampuni. Iya, ketika sehat kita ibadah maksudnya. Tapi kan kita tidak selalu bisa mengatakan sehat. Ada saatnya kita sedang sakit. Betul nggak? Mana ada orang sehat selalu? Pada waktunya kita diuji dengan sakit yang kita derita. Jangan risau Bu, sakitnya menjadi penghapus dosa. Jadi ketika kita sedang sakit, sedang tidak nyaman gitu Bu ya, ingat kita banyak berzikir kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan ibadahnya tetap dijaga. Supaya apa? Supaya kita dapat penghapus dosa. Jadi Bu, yang hari ini sedang kurang sehat, apapun derita yang dialami Bu, tetaplah ibadah. Itu cara Allah menghapuskan dosa. Ya, sahabat namanya Khalid bin Walid. Siapa yang tidak kenal beliau Bu? Panglima perang Nabi. Nanti nutup yang sakit. Baik. Khalid bin Walid itu mantan panglima perang Nabi Bu. Pengen matinya di medan pertempuran, mati syahid. Apa yang terjadi? Dia meninggal di pembaringan dengan sakit yang diderita. Tapi niat dia ingin terus berperang di jalan Allah. Kita tidak tahu akhir kehidupan seseorang. Maka jaga kesabaran itu. Ingat Allah, tetap ibadah. Walaupun semampu kita, lidah jangan sampai lupa berzikir kepada Allah. Isi lidah kita dengan zikrullah. Sahabat yang satu itu, yang saya katakan tadi, Khalid bin Walid meninggal hanya mewariskan sebilah pedang perangnya saja. Dalam keadaan miskin kata orang. Ada kajian tersendiri Bu. Kapan-kapan kita kaji Bu. Orang miskin itu masuk surganya lebih dulu 500 tahun dibandingkan orang kaya. Kenapa? Nah, ada sebabnya itu. Bulan depan kita kaji. Nah, itu nanti saya buatkan juga catatannya Bu. Orang miskin yang bagaimana Bu. Tapi orang kaya jangan kalah semangat ya Bu. Maksudnya orang kaya tapi tidak bertakwa, ya pasti belakangan masuk surganya. Orang miskin diuji kekurangan, dia sabar menjalani hidup, dia tidak berkeluh kesah, dia juga ibadahnya 500 tahun lebih dulu masuk surga. Hadisnya ada tuh Bu. Jadi di mata Allah tuh bukan kaya atau miskin, tapi yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ahli takwa semua. Amin ya robbal alamin. Nah, akhirnya Ibu sekalian, kita jadikan ini sebagai filosofi hidup ya, supaya kelak kita bisa sehidup janganlah, udah tinggalin itu sehidup sesurga. Kan ini ayatnya udah saya bacain tadi. Baik Ibu sekalian, penutupnya ya Bu ya. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Ini Bu, jalan ke surga di majlis ilmu. Tetap semangat Bu ya. Semangat karena kita di majlis ilmu taman surga. Masya Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini Bu yang bisa saya sampaikan.